Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama teman saya sebagai narasumber. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Yuda Sanjaya. Nama saya Derianto. Dalam wawancara ini adalah wawancara untuk pekerjaan ekspedisi. Berikut, mengapa Anda memilih ekspedisi dalam memilih pekerjaan Anda? Ya, kalau untuk mengapa memilih itu, kita untuk mencari pengalaman ya tentunya ya. Dan kita untuk mencari wawasan yang lebih luas lagi, apa yang kita harus ketahui dari ekspedisi, yang dari awal kita belum punya pengalaman dari ekspedisi, dan jadi kita tahu apa aja pengalaman ekspedisi. Sebelum mengambil pekerjaan ekspedisi, apakah pernah mengambil pekerjaan lain? Belum pernah, Ini pertama kali ya. baru pertama kalinya. Ah, Nah, dalam ekspedisi Anda ketika melakukan suatu pekerjaan, ada yang suatu momen yang sangat mendesak dan membuat Anda memiliki hanya memiliki pilihan untuk memiliki pilihan yang bagaimana sebagai tindakan berikutnya. Kalau kita sih ekspedisi itu ada dua ya, dua apa sih, dua dua macam seperti target lah. Target kita adalah kerjaan dan waktu. Kita punya dua target, itu kerja dan waktu. Pertama, kerja dalam mengerjakan waktu. Kedua adalah waktu melakukan pekerjaan. Waktu untuk menjalankan pekerjaan adalah kita berapa lama untuk menjalankan pekerjaan. Misalkan pekerjaan saya itu di jam pertama ada sejam. Nah, kedua itu kita menunggu lagi pekerjaan kita ada lagi atau enggak. Oh, begitu. Dan kedua itu mengerjakan waktu dalam tugas pekerjaan kita. Kita mengerjakan waktu, ada season ada kerjaan yang tambahan. Contoh, kita udah menyelesaikan pekerjaan pertama dari contohnya jam 9 sampai jam 10. Kita menyelesaikan pekerjaan, di situ kita pulang lagi ke kantor. Apakah ada lagi pekerjaannya? Tidak. Jika ada, itu kita harus memanage waktunya dengan baik. Gimana caranya? Itulah kita harus memintakan waktunya. Jadinya kalau kita mengerjakan tugas kita, mau gimana pun caranya, kita harus bisa memanage waktunya kita sendiri. Waktunya kita adalah misalkan menjalankan waktu dari kantor A ke kantor B. Nah, dari jarak lain. Jarak itu ya misalkan ya 3 km. Oh ya. Kita belum minta tanda tangan dia, minta bukti dokumennya dia sudah serah terima. Oh, perlengkapan izin lainnya gitu. Jika itu sudah dikerjakan, ditandatangani dia oleh dia, serah terima sama dia dokumennya, berarti kerja kita sudah selesai. Ketika kita pulang cabang lagi, apakah ada pekerjaan lagi? Jika ada, kita harus bisa memanage waktunya. Berapa lama kita istirahat, mengerjakan tugas di cabang kita, lanjut kita mengerjakan tugas kita sendiri sebagai ekspedisi. Contohnya gini, misalkan kita jam 9 mengerjakan tugas sampai jam 10. Jam 10 kita pulang dong ke kantor kita sendiri. Nah, sedangkan kita baru sampai kantor, Dek, ada tugas lagi, Dek, kirim ini ke Priuk. Ibaratkan kantor saya itu lagi di Jembatan 5, itu posisinya di Jakarta Pusat, sedangkan kita ke Priuk itu jauh banget. Kita bagaimana kita harus ada energi sedikit untuk istirahat sebentar ya, 5-10 menit lah. Kita harus bagaimana caranya memanage waktu. Dari sini ke Tanjung Priok itu berapa lama? Contoh lah 30 menit sekali jalan. Kita serah terima dokumen, berkas, makanan atau yang lain-lain yang kita dititip oleh petugasnya itu apa aja. Sudah selesai, misalkan Bapak ngasih saya tugas, saya ngasih tugas ke orang lain, saya jalan ke Priuk, saya sampai ke orang yang dituju, saya kasih dokumennya atau berkasnya atau apapun yang disuruh itu, silakan tanda terima, langsung kita balik lagi ke kantor kita sendiri. Itu udah menjadi suatu keterampilan tersendiri ya, kalau udah menggeluti itu. Nah, kalau misalkan Anda ini melakukan ekspedisi, terlihat apakah ada punya masalah nggak di suatu ekspedisi itu? Kalau masalah sih pasti kita punya ya. Contohnya kita miskomunikasi dengan orangnya atau kita sendiri. Apalagi kita kan ekspedisi di jalan dong, kita kan nggak tahu
kita dalam menjalankan pekerjaan itu apakah ada hambatan atau tidak. Jadi contohnya kita menjalankan pekerjaan 1 jam, kenapa kita bisa telat, bisa macet atau kita isi bensin atau ada kendala lain, kan kita tidak tahu ke depannya dong. Oh, berarti dalam sikap itu ngambil sikapnya seperti apa? Nah, kita sih sikapnya sih ya sabar aja ya, sabar tawakal ya. Ya, Ya kerja. kalau ekspedisi itu sabar-sabar aja lah ya, cuman pasti sih kita ada kondimennya sendiri untuk menjalankan tugas. Oh, Sabar sendiri sih pastinya. jadi ada visi misi tersendiri nggak kalau untuk ekspedisi itu? Kalau semisalnya Anda dari ekspedisi itu, visi misi yang terbenam. Visi misi, kalau visi misi sih sepertinya sih punya, cuman kalau visi kita sih ya menjalankan tugas dengan baik ya. Misi kita adalah membantu karyawan serta nasabah itu menyelesaikan apa yang dia kerjakan. Contoh, kita ekspedisi, ada karyawan, dek tolong kerjaan valuta asing ini dari nasabah ini kirim ke nasabah lain. Valuta asing itu adalah kirim uang asing, Oh, mata uang asing. mata uang asing. Jadi itu misalkan dia mau beli belanja atau kebutuhan keluarga atau yang lain-lain, itu dia ngirim uang ke luar negeri. Contohnya dia pakai USD. Oh, gitu. Nah, kalau semisalnya Anda ini ditempatkan di posisi yang sangat sulit, bagaimana apa yang Anda lakukan di posisi sulit sebagai ekspedisi? Sulit itu bagaimana maksudnya? Dari misalnya mengirimkan yang dikirimkan dari kantor menuju ke tempat yang selanjutnya. Yang sulitnya itu ya. Iya, Kita sih yang sulit sih alamatnya pastinya ya. alamat. Alamat pasti. Oh, pernah Ekspedi- salah alamat. Bukan pernah lagi, sering. Bahkan kita pernah sampai nyasar. Dasar. Ya, kita walaupun ada Gmaps pun Oh, Google Map. maupun pakai Google Maps pun kita pasti aja kita ada nomor yang salah, nomor alamat rumah. Contoh, kita ketujuh kayak Haji Asari dah 78, sedangkan nomornya itu nggak ada nomor 78-nya, sedangkan ada misalkan 78A, 78B itu jadi kurang lengkap nah Jadi, nomornya. Mengambil inisiatifnya seperti apa? Kita bertanya kepada orang. Oh, bertanya tetangga gitu. Iya. Kita tanya, Pak, mohon maaf, alamat ini kan 78, misalkan 78B ini 78 ini nggak ada, Pak. Apakah Bapak tahu nama, misalkan namanya sini ya, nama Kita samakan saja ya, siapa? nama sekarang kan namanya si ini, si A. Pak, alamat si A ini 78, sedangkan saya cari-cari berturut-turut nggak ada, Pak. Apakah Bapak kenal ini? Oh, ini Pak, rumah sebelah, Pak, rumahnya sebelah ini. Yang mana, Pak? Ini sebelah kiri. Oh gitu, oke Pak, terima kasih. Oh, jadi seperti itu. Suka duka pasti ada dalam ekspedisi. Waduh, suka duka sih pasti ada ya. Sukanya itu kita membantu para nasabah untuk menyelesaikan transaksinya dia, membantu karyawan. Kalau dukanya sih terutama pas lagi hujan ya, itu duka banget itu. Apalagi kita bawa tas, walaupun kita pakai jas hujan, itu kan kita nggak pasti apa namanya, nggak tahan dari basah semua. Iya, pasti ada bahasanya, tapi alhamdulillah sih ya suka dukanya enak aja gitu kita jalanin. Oh, oke, baik. Oke, saya rasa sudah cukup. Terima kasih kepada narasumber Ade Rianto telah menjelaskan wawancara seperti ini. Baiklah, saya tutup. Terima kasih atas wawancaranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.